Bismillah dan selamat pagi. Semoga Anda dalam keadaan sehat. Garuda Ark di sini. Dan dalam video hari ini kita akan membahas pengenalan BIM. Sebelum kita memulai, pastikan Anda menyukai video ini. Ini sangat membantu saya dan pastikan Anda subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi tentang video saya selanjutnya. Oke, sekarang tanpa basa-basi, langsung saja kita masuk ke materi. Pengenalan BIM Building Information Modeling. Apa itu BIM Building Information Modeling? Adapun yang menjadi pokok pembahasan. 1. Pengenalan BIM. 2. Sejarah BIM. 3. BIM Level of Development. 4. Tingkatan BIM. 5. Software BIM. 6. Pemodelan dan cara kerja Revit. 7. Keuntungan menggunakan Revit. Sebelum masuk ke pembahasan, maka saya terlebih dahulu memperkenalkan Father of BIM, Charles Chuck M. Eastman. Charles M. Eastman adalah seorang profesor dan pelopor dalam bidang kognisi desain, pemodelan informasi bangunan, pemodelan solid dan parametrik, database teknik, model produk, dan interoperabilitas. Dia terkenal karena karyanya pada sistem deskripsi bangunan, yang kemudian memberinya gelar sebagai Bapak BIM. Menurut Charles M. Eastman, BIM merupakan perubahan paradigma yang memiliki banyak manfaat, tidak hanya untuk mereka yang bergerak dalam bidang industri konstruksi bangunan, tetapi juga untuk masyarakat yang lebih luas lagi. BIM pada dasarnya adalah digital platform untuk pembuatan bangunan virtual. Sedangkan dari Autodesk itu sendiri, BIM adalah proses berbasis model 3D cerdas yang membekali para profesional di industri AEC, Architecture Engineering Construction, dengan informasi dan alat untuk merencanakan, merancang, membangun, dan mengelola bangunan dan infrastruktur dengan lebih efisien. Dan dari definisi lain, BIM adalah sistem atau teknologi yang mencakup beberapa informasi dalam proses perencanaan, konstruksi, operasi, dan pemeliharaan yang terintegrasi pada pemodelan 3D. Sejarah BIM, awal kemunculan, software yang mampu merancang bentuk 3D sudah ada sejak tahun 1973. Eastman, 1975, memprediksikan bahwa teknologi baru ini mampu membuat industri bangunan jauh lebih efektif. Johnny Gell, 2010. Menurut Eastman, 1975, konsep BIM ketika pertama kali diluncurkan dengan pendekatan untuk mengubah proses di dalam industri bangunan, tetapi tidak ada perubahan dan tidak sesuai dengan prediksi. Revit dimaksudkan untuk memungkinkan arsitek dan profesional bangunan lainnya merancang dan mendokumentasikan bangunan dengan menciptakan model 3 dimensi parametrik yang mencakup desain geometri dan non-geometris, serta informasi konstruksi yang juga dikenal sebagai pemodelan informasi bangunan atau BIM. BIM Level of Development, LOD 100, konsep desain. Model bangunan 3D dikembangkan untuk merepresentasikan informasi pada tingkat dasar. Dengan demikian, hanya pembuatan model konseptual yang mungkin dilakukan pada tahap ini. Parameter seperti luas, tinggi, volume, lokasi, dan orientasi ditentukan. LOD 200, Schematic Design, model umum di mana elemen dimodelkan dengan perkiraan jumlah, ukuran, bentuk, lokasi, dan orientasi. Kita juga dapat melampirkan informasi non-geometris ke elemen model. LOD 300, Detailed Design. Elemen model direpresentasikan secara grafis dalam model sebagai sistem, objek, atau rakitan tertentu dalam hal kuantitas, ukuran, bentuk, lokasi, dan orientasi. Informasi non-grafis juga dapat dilampirkan ke elemen model. LOD 350, Construction Documentation. Ini mencakup detail model dan elemen yang mewakili bagaimana elemen bangunan
berinteraksi dengan berbagai sistem dan elemen bangunan lainnya dengan grafik dan definisi tertulis. Load 400, Fabrication and Assembly, elemen model dimodelkan sebagai rakitan spesifik, dengan informasi fabrikasi, perakitan, dan detail lengkap selain kuantitas, ukuran, bentuk, lokasi, dan orientasi yang tepat. Informasi non-geometris pada elemen model juga dapat dilampirkan. Load 500, AS-Built, elemen dimodelkan sebagai rakitan yang dibangun untuk pemeliharaan dan pengoperasian. Selain ukuran, bentuk, lokasi, kuantitas, dan orientasi yang aktual dan akurat, informasi non-geometris dilampirkan pada elemen yang dimodelkan. Tingkatan BIM, Building Information Modeling, memiliki beberapa tingkatan, diantaranya BIM 3D, outputnya 3D model, BIM 4D, outputnya 3D model and schedule model, BIM 5D, outputnya 3D model and cost model, BIM 6D, outputnya 3D model and analysis model, BIM 7D, outputnya 3D model and OM, operational and maintenance, model BIM 8D, 3D model and OHS, operational, healthy and safety model. BIM 3D, pemodelan 3D adalah dimensi BIM pertama yang memungkinkan para profesional melihat model digital proyek dalam 3 dimensi. Keuntungan menggunakan software 3D BIM untuk arsitek, insinyur, dan surveyor adalah 1. Visualisasi keseluruhan proyek yang lebih detail dan akurat. 2. Kolaborasi yang lebih baik antara tim multidisiplin. 3. Pengurangan kesalahan, duplikasi, gangguan, berkat pembaruan model secara real-time. 4. Optimalisasi waktu dan biaya. BIM 4D dengan perangkat lunak manajemen project BIM. Data dihubungkan dengan representasi grafis komponen dan menjadi lebih mudah bagi manajer project untuk berkonsultasi dan memahami informasi project sambil memanfaatkan banyak keuntungan, termasuk 1. Koordinasi yang efisien antara arsitek, kontraktor, dan tim. 2. Deteksi dini konflik. 3. Pengelolaan informasi status situs dan visualisasi dampak perubahan sepanjang siklus hidup proyek. BIM 5D. Bagi surveyor kuantitas, penggunaan teknologi tersebut memiliki banyak keuntungan, antara lain 1. Memberikan akurasi dan prediktabilitas yang lebih baik dalam memperkirakan biaya proyek, perubahan kuantitas, bahan, peralatan, dan tenaga kerja. 2. Menyediakan metode untuk mengekstraksi dan menganalisis biaya dan metode untuk mengevaluasi berbagai skenario. 3. Memungkinkan visualisasi kemajuan kegiatan dan biaya terkait dari waktu ke waktu. 4. Penghitungan otomatis komponen yang terkait dengan suatu proyek. 5. Analisis biaya yang disederhanakan dan analisis anggaran dengan pengeluaran yang diharapkan dan aktual dari waktu ke waktu. BIM 6D dengan menggunakan perangkat lunak untuk analisis dan simulasi energi dinamis, insinyur dapat memperoleh manfaat dari banyak keuntungan seperti 1. Kemungkinan mengevaluasi berbagai solusi dengan cepat dan akurat. 2. Analisis terperinci mengenai dampak berbagai solusi terhadap aspek keuangan. Dan 3. Operasional selama keseluruhan siklus hidup proyek. Pengelolaan aliran investasi dalam aset yang lebih sadar dan terencana. BIM 7D. BIM 7D adalah pengelolaan operasional dan pemeliharaan gedung dan komponennya sepanjang siklus hidupnya. 1. Dengan teknologi ini Anda dapat mengoptimalkan pengelolaan operasional aset bangunan sepanjang siklus hidupnya. Faktanya, dengan alat manajemen fasilitas BIM, manajer fasilitas dapat 2. Mengelola aset dengan mudah dan efisien, serta mengganti dan memelihara suku cadang. 3. Memfasilitasi audit dan memastikan efisiensi, keselamatan, dan kepatuhan terhadap standar bangunan di seluruh siklus hidup bangunan. 4. Mengoptimalkan sumber daya dan biaya pemeliharaan melalui sistem pemantauan yang berkesinambungan dan terkini. BIM 8D
Keuntungan utama bagi manajer keselamatan yang menggunakan perangkat lunak BIM untuk manajemen lokasi konstruksi adalah 1. Memiliki gambaran lengkap tentang skenario lokasi. 2. Menyusun rencana keselamatan yang terperinci dan terkini. 3. Mengidentifikasi dan menganalisis secara akurat pilihan desain keselamatan yang paling tepat. Dan 4. Mencegah risiko dengan melakukan intervensi terhadap pilihan desain yang dapat menimbulkan kemungkinan bahaya. 5. Melihat situs konstruksi digital dalam 3D. 6. Melatih pekerja melalui realitas virtual. 7. Mengurangi risiko kecelakaan. Software BIM, Autodesk Revit, Autodesk Naviswork, Autodesk InfraWorks, Autodesk Civil 3D, Autodesk Cloud ACC, BIM 360, Graphisoft ArchiCAD, Allplan. Permodelan Revit dan cara kerja. 1. Lingkungan kerja Revit memungkinkan pengguna untuk memanipulasi seluruh bangunan atau rancangan di lingkungan proyek atau bentuk 3D individual di lingkungan editor family. 2. Sistem family secara otomatis telah tersedia dalam sistem Revit. Sistem family merupakan elemen-elemen dasar yang membentuk suatu bangunan. Loadable family merupakan elemen bangunan sebagai pelengkap bangunan itu sendiri, seperti pintu, jendela, furniture, tanaman, dan lainnya. Tersimpan sebagai file eksternal dengan ekstensi RFA atau Revit Family Trigger. In-place family, elemen yang unik karena dibuat berdasarkan kebutuhan hanya pada bangunan tertentu. Revit menggunakan file .rvt untuk menyimpan model objek parametrik. Objek bangunan 3D, seperti jendela atau pintu, atau objek penyusunan 2D, disebut family dan disimpan dalam file .rfa dan diimpor ke dalam basis data RVT sesuai kebutuhan. Keuntungan menggunakan Revit. Virtual Building, objek yang syarat akan informasi teknis, kemudahan membentuk objek, berkurangnya kendala dalam karya tim, revisi yang tidak menyita banyak waktu dan tenaga, produksi gambar dengan cepat dan presisi, koneksi antar software Autodesk, komunikasi lebih baik dengan klien. Thanks for watching.